Oke, di sini gue bakal bahas soalnya kayak gini bentukannya. Jadi ada silinder pejal dengan momen inersia setengah m kuadrat, diketahui masanya sama jari-jarinya. Ditarik dengan gaya F mendatar sumbu X yang sejajar sama tanahnya. Terus dia punya percepatan gravitasi G ke bawah dan dia menggelinding secara tidak slip dan diketahui sudutnya alfa. Yang ditanya persamaan geraknya kayak gimana. Nah, kita bakal cari dulu QJ-nya. Sebelum itu kita bakal cari dulu posisinya. Oke. Posisinya di mana? Kita nyatakan dalam apa? Kita bakal anggap titik ini tuh pusat masanya 0,0. Jadi ini yang bakal kita lakuin adalah kita kayak gambar diagram kartesius gitu buat posisinya. Ini ada di mana nantinya setelah dia bergerak. Di sini ada sudut alfanya, di sini juga ada sudut alfanya. Nah, posisinya gimana? Ini bakal kita tandain X, ini bakal kita tandain Y. X-nya bakal sama dengan, Y-nya bakal sama dengan berapa? Itu pertanyaannya. Apakah X sama Y-nya ini independen? Ternyata enggak, karena dia udah punya lintasan tertentu. Kalau dia nggak punya lintasan sih sabep-sabep aja ya. Tapi di sini X sama Y-nya udah nggak independen. Caranya gimana buat kita tentuin X sama Y-nya? Kita masukin variabel baru. Sini R. Si X ini bakal sama dengan R cos alpha dan si Y ini bakal R min R sin alpha. Ini posisi si X sama posisi si Y-nya. Kita udah nemuin ini. QJ-nya apa? Kita lihat dari yang kanan. QJ-nya adalah R. Alfanya ini tetap ya. Nah, tapi yang terjadi adalah dia juga muter, ya kan? Karena dia muter, dia akan membentuk sudut theta selama dia muter gitu. Berarti ada juga QJ-nya yang theta. Q1R, Q2 theta. Nah, sekarang gue mau tanya. R sama theta independen nggak? Jawabannya sadar-sadarlah adalah enggak. Karena dia tidak slip, maka si R sama theta-nya saling terkait. Logikanya gini. Kalau dia muter membentuk theta, dia juga pasti membentuk perpindahan yang searah R ini. Gak mungkin dia muter di tempat gitu. Karena dia tidak slip, gak mungkin itu. Gak mungkin juga dia jalan tapi gak muter. Kalau dia jalan gitu, pasti muter juga kan. Jadi theta sama R ini berhubungan. Kita harus satuin hubungannya apa. Ternyata kita temuin bahwa theta kali R besar sama dengan R. R besar itu jari-jarinya ya. Gimana kita cara tahunya? Gue mau bayangin gini. Di sini kita bakal ambil ada satu titik, misalnya sembarang di sini. Terus kalau udah di satu titik dia bakal sampai di sini. Oke. Posisi sebelumnya kan di sini, ini posisi sebelumnya nih. Nah, ini adalah theta, dia berputarnya berapa, ya kan? Jadi dari sini dia udah sampai sini. Ini adalah R kecilnya, ini ada R besarnya. Oke. Jadi selama dia muter, tek, ini bakal kayak gini perpindahan si posisinya, si posisi yang dari kita tandainnya, tek, sampai bawah. Ini sampai sini, atau ini sampai sini, itu adalah si R-nya, R kecilnya. Nah, gua harap lo bisa ngebayangin gitu. Dan ternyata R kecil ini adalah panjang busur antara sudut ini. Waktu di awal dia garisnya di mana, sampai di titik tertentu garisnya di mana. Kalau dia membentuk theta dan ada jari-jarinya R, ini pakai rumus busur. Busur adalah sudut busurnya dikali jari-jarinya dan ketemulah ini R sama dengan theta kali R. Oke, ini kita temuin bahwa ada hubungannya. Dan pertanyaannya sekarang kita mau cari persamaan gerak yang mana gitu. Mau yang perpindahan linearnya atau yang rotasinya. Gue bakal pakai yang linearnya. Jadi gue bakal pakai yang Q-nya R aja. Dan kita harus ganti nanti kalau ada theta adalah sama dengan R bagi R. Oke. Kita udah tahu QJ-nya. Sekarang kita mau cari energi kinetik, energi potensial. Energi kinetiknya ada apa aja? Ada energi kinetik dari si massa ini, setengah M V kuadrat, ditambah ada rotasinya juga kan, setengah I
omega kuadrat. Oke. Kalau dia bergerak ke sini, gue gambar ulang lagi aja. Nah, dia punya kecepatan v, dia bakal punya vx dan punya v, ya kan? Dimana ini bakal pakai Pitagoras, v kuadrat sama dengan vx kuadrat plus vy kuadrat, gitu. V kuadratnya yang bakal kita masukin ke sini, setengah mv kuadrat. Caranya gimana? Ya kita cari dulu vx kuadrat sama vy kuadratnya. Vx kuadrat bakal sama dengan berapa? Di sini kita bakal cari dulu x dot sama y dotnya, karena itu bakal nentuin kita vx-nya berapa, vy-nya berapa. X dot bakal nentuin vx-nya berapa. Vx sama dengan x dot sama dengan berapa. Vy sama dengan y dot sama dengan berapa. Sekarang di sini kita turunin terhadap waktu semua. R diturunin terhadap waktu jadi r dot. Cos alpha diturunin terhadap waktu tetap cos alpha. Kenapa? Karena alfanya sudutnya tetap gitu, nggak berubah. Kalau di sini jadi min r dot sin alpha. Kita udah temuin vx-nya berapa, v-nya berapa. Kita masukin ke sini. Vx kuadrat sama dengan r dot kuadrat cos kuadrat theta, cos kuadrat alpha, ditambah r dot kuadrat sin kuadrat alpha. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat hasilnya bakal sama dengan 1. Berarti ini v kuadrat sama dengan r dot kuadrat. Gitu. Berarti setengah m kita masukin v kuadratnya r dot kuadrat. Tambah setengah i-nya langsung kita masukin aja, setengah mr kuadrat berarti seperempat mr kuadrat. Omeganya berapa? Kita udah sepakatin theta sebenarnya r kecil per r besar. Omega itu adalah theta dot kan. Theta dotnya berarti ya ini didotin. Theta dot sama dengan r dot per r besar, karena r besarnya konstan. Yang diturunin terhadap waktu cuma r-nya. Setengah mr kuadrat r dot kuadrat per r kuadrat. Berarti ini bisa dicoret. Jadi ini r dot kuadrat. Ini bisa kita satuin aja. Setengah tambah seperempat berapa? 3/4 mr dot kuadrat. Inilah nilai dari energi kinetiknya. Energi potensialnya itu adalah mg kali h. H-nya itu adalah posisi dalam sumbu Y. Di sini posisi dalam sumbu Y-nya apa? Min r sin alpha. Kita anggap ini titik nolnya ya. Jangan lupa ini kita anggap titik nolnya gitu. Min r sin alpha. Berarti mgh sama dengan min mgr sin alpha. Kita masukin ke Lagrangian-nya. T min V sama dengan 3/4 mr dot kuadrat di min ini jadi plus mgr sin alpha. Oke, ini di hasilnya. Si L-nya. Nah, berikutnya kita tentuin gaya eksternalnya. Gaya eksternalnya di sini ada gaya F yang ke arah situ. Gue hapus dulu ini. Oke, kira-kira gini. Tapi nanti kan kita bakal lihat perpindahannya dalam R ya. Delta R. Berarti kita harus uraiin dulu F-nya yang ke sini sama yang ke sini. Oke. Ini bakal kita uraiin ke sini. Kenapa? Karena kita bakal anggap ini tuh I-topinya, ini tuh J-topinya gitu. Kita bakal lihat gimana caranya pakai penguraian sudutnya. Kalau kesini alfa, kesini itu yang kesini sin apa cos. Gue bakal pakai kompas. Alfa. Sini alfa. Berarti ini F cos alfa. Yang ini F sin alfa. Oke, jadi buat yang F-nya gitu, apa ada gaya lain? Ada gaya normal. Jadi si F vektornya bakal sama dengan F dalam kurung cos alfa I plus sin alfa J plus NJ. Nah, kok di sini ada N-nya? N-nya kan kita nggak ketahui. Lu bakal lihat kenapa di sini N-nya nggak bakal ngaruh setelah gua turunin ke tahap berikutnya. Oke. Jadi ini gua bakal turunin dulu. Karena Q-nya itu kita bakal pakai sama dengan R. Berarti persamaannya jadi kayak gini. D per dt dari do L per do R dot dikurang do L per do R sama dengan QR. Ini gua bakal jadiin persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. 1, 2, 3. Yang satunya D per dt dari do L per do R dot. Yang ada R dotnya yang mana? Di dalam Lagrangian-nya yang ini. Yang di sini nggak ada, berarti jadi 3/2 mr dot. Kita turunin terhadap waktu, masanya konstanta, kita bisa tarik keluar, dan yang diturunin cuma si R dotnya.
Hasilnya bakal dapat 3/2 mr double dot. Oke. Berikutnya yang kedua. Min do L per do R. L-nya yang ada R-nya yang ini doang, yang di sini R dot. Berarti ini diturunin terhadap R jadi min Mg sin alpha. Hasilnya berarti ya ini min Mg sin alpha. Udah nggak ada lagi. Yang ketiganya, delta W sama dengan F vektor dot dr vektor sama dengan Q R do R. Nah, F vektornya udah kita temuin F cos alpha I plus sin alpha J plus NJ. Ini kita kali DR-nya, DR vektornya sama dengan QR delta R. Nah, kita bakal lihat dia kan akan berpindah sejauh delta R gitu kan. Delta R. Tapi DR ini adalah vektor. DR vektor sebenarnya delta R perpindahannya. Tapi harus dalam vektor, jadi kita masukin vektor satuannya. Vektor satuannya adalah itopi. Gitu ya. Jadi ini adalah vektor, ini adalah skalar. Kalau mau kita jadiin vektor, ya kita tambahin vektor satuannya. Di sini delta R-nya searah sama itopi positifnya. Jadi DR vektor sebenarnya delta R itopi. Delta R itopi. Delta R bisa kita coret. Itopinya kita kali masuk. Yang ada itopi lagi jadi 1 F cos alpha. Yang ketemu j-topi, itopi kali j-topi jadi 0. Itopi kali j-topi jadi 0. F cos alpha sama dengan QR. Kita udah nemuin persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita tinggal masukin 1 tambah 2 sama dengan 3. 3/2 mr double dot dikurang Mg sin alpha sama dengan F cos alpha. Inilah persamaan geraknya. Oke. Jadi kayak gini ya guys. Nah, jadi gitu buat yang kalau ada koordinat yang nggak independen lagi, kayak misalnya di sini theta sama perpindahan yang linearnya, di situ nggak independen, kita harus jadiin dalam salah satunya, dan kita tentuin tadi kita mau pakainya yang perpindahan linearnya, jadi R. Oke, kalau gitu sampai sini aja dulu. Thank you.